Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, betapa Engkau selalu mendampingi kami dengan cara yang mengagumkan, yang seringkali kami tidak tahu bagaimana harus merasakan dan mengalami Engkau. Tapi rahmat-Mu selalu hadir dalam diri kami. Bantu kami merasakan kepekaan, kedalaman untuk mengenal kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan tentang dua murid Emmaus yang berjalan kecewa karena sang gurunya, harapannya, kerinduannya tak tercapai. Mereka menganggap Yesus guru akan menjadi orang hebat, orang yang perkasa, orang yang membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Tetapi Yesus mati konyol. Mereka pulang dan bercerita tentang pengalaman bersama Yesus. Tetapi dalam perjalanan itu, Tuhan datang tanpa mereka ketahui, mendengarkan. Setelah cukup lama mendengarkan, kemudian mereka dikatakan, kalian bodoh. Tuhan mengecam sikap mereka yang tidak peduli dengan apa yang dialami oleh Yesus. Dan barulah ketika mata mereka terbuka lebar, ketika mereka Ekaristi, dan mereka tahu itu Yesus. Lalu Yesus hilang, dan mereka lari pulang ke Yerusalem dengan bergegas-gegas, lari bukan hanya dengan sukacita kegembiraan. Saudara, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana supaya orang bisa melihat Ekaristi sebagai santapan sabda, tetapi sebagai kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu tidak sebatas hanya pada waktu Ekaristi, tidak sebatas hanya ketika mereka memecah-mecah, Yesus memecah-mecahkan roti. Tapi karena suatu pengalaman dulu, pengalaman kekecewaan, pengalaman penderitaan, pengalaman kesakitan, pengalaman ketidakberdayaan. Dan mereka terus berharap, terus berjalan menceritakan semua pengalaman itu tentang Yesus. Dengan wajah sedih, wajah susah, wajah nestapa. Bicara tentang masa lalu. Dan itu juga terjadi pada kita. Kita sering berbicara tentang penderitaan salib yang harus kita tanggung, kita jalani. Dan kita tidak tahu bahwa Yesus mendengarkannya. Ada dimensi lain yang harus kita lalui. Itulah yang saya kira kenapa para rasul, para murid Yesus tidak dapat mengenali Yesus langsung. Karena ini ada dimensi lain yang hanya bisa masuk dimensi itu ketika Tuhan masuk sendiri. Ini anugerah. Tuhan yang datang memberikan anugerah. Tapi kita dibutuhkan dari kita apa? Ya. Kesediaan untuk apa? Untuk diam, untuk hening, untuk berbicara, untuk berdialog dengan teman dari hati ke hati. Diam bukan dalam arti kosong, tapi diam dalam arti berbicara dengan orang yang kita percaya, yang kita imani. Dan akhirnya dia menemukan Yesus sang guru yang terpecah dalam Ekaristi. Kemarin saya terharu pengalaman seorang sahabat yang saya tahu punya latar belakang yang sangat pedih. Pengalaman pelecehan seksual. Pengalaman diperlakukan tidak adil. Pengalaman di mana masa lalu latar belakang dia tidak tahu. Di mana ayahnya.
Dan itu menimbulkan suatu kekosongan dalam hatinya. Suatu kepedihan, suatu pencarian. Orang mencari untuk mengisi hatinya yang kosong itu. Dan hati yang kosong itulah yang membuat dia menjadi kerakusan, adiktif, ketergantungan akan cinta dan kasih. Tapi ketika dalam Jumat Agung dia memandang salib, dia memandang tabernakel, disitulah muncul revelasi dari Tuhan. Anakku, engkau lebih berharga daripada segala sesuatu. Cintaku lebih tinggi daripada cinta manusia. Dan cinta itu cukup bagi hatimu yang kosong itu. Dia menangis terseduh. Ketika refleksi yang mendalam itu membuat dia sadar. God is love. Tuhan itu mencintai. Tuhan telah memberikan segala-galanya. Dalam Paskah ini habis-habis. Tak ada sisa lagi. Dirinya, putranya sendiri. Tuhan memberikan kepada kita putranya sendiri. Memberikan kepada kita Yesus sendiri. Memberikan kepada kita Roh Kudus. Yang mengisi hati kita yang kosong itu. Mari carilah hati yang dipenuhi dengan kasih. Bukan ketika hati kosong dia akan mencari pemenuhan. Entah dalam bidang seksual, entah dalam bidang harta, dalam kerakusan, dalam adiktif dalam bidang apa saja. Pinjol, judol, HP, untuk mengisi hati yang kosong. Mohonlah dalam masa Paskah itu supaya hati Anda tidak kosong, tapi dipenuhi dengan kasih Tuhan yang melimpah. Dan itu terjadi pada Maria Magdalena, pada Petrus, semua rasul dipenuhi dengan Yesus yang hidup. Semoga Anda dan saya dipenuhi dengan kasih yang melimpah itu, seperti Petrus dalam bacaan pertama. Ketika Pentakosta dia berani mewartakan kabar gembira. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada harta, kecuali Yesus. Wartakanlah kasih Yesus itu kepada orang lain. Wartakanlah Yesus kepada siapapun yang mencintai kita, mencintai Anda. Anda dan saya, persis. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Sehingga kasih Tuhan melimpah dalam diri kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.